Apakah ada dipasang Demokrat bersama-sama Prabowo dan Gibran? Nggak ada. Demokrat dengan Prabowo. Yang lainnya sama, nggak ada. Prabowo yes, Gibran no. Prabowo yes, Gibran no. Ada yang ingin mengganggu kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyingkirkan Mas Gibran terlebih dahulu misalnya di tengah jalan. Kalau mau ikhlas, terima hasil pemilu, nyatakan hasil pemilu, ungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang telah mempersatukan kita. Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang. Bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Jadi mestinya Bapak nggak utang budi ke beliau. Beliau yang utang budi ke Bapak. Silakan mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Kita secara tidak langsung sudah berubah menjadi negara monarki. KPU RI menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres pada 25 Oktober 2023. Dari segi apapun juga tidak etis lah, sehingga lahirlah anak haram konstitusi itu. Yang punya peluang akhirnya sekarang saja dengan berubahnya aturan itu ada sekitar 27 bupati dan wali kota itu di seluruh Indonesia gitu. Dan gak ada hubungannya dengan keluarga Pak Jokowi. Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi. Baru yang kelima itu dibolehkan. Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak begitu. Enggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi, ini harus Mas Gibran. Enggak ada. Presiden Joko Widodo di akhir jabatannya ini dengan berbagai luk-luk yang 3 periode segala macam, Gibran anaknya, ya kan, dipaksakan dengan berbagai cara. Argumen untuk memperjuangkan Gibran, saya punya argumen lain. Nggak ada hubungannya dengan dua peristiwa ini. Argumen saya, berasal dari teori rekonsiliasi yang saya perjuangkan kepada Pak Jokowi bersama teman-teman saya supaya Ada yang sangat tidak beretika. Karena memang kenapa tidak beretika? Karena dia di atas angin. Ketika sang paman menyampaikan, alhamdulillah salah satu sudah bisa selesai, batas umur minimal sudah selesai, tinggal batas umur maksimal. ya mohon maaf ini pelampiasan dari kecewa mereka kepada aktor lainnya gitu. Dan kebetulan aktor yang mereka sangat keselin ini adalah Pak Jokowi karena Pak Jokowi sepertinya tidak seperti yang mereka inginkan. Apakah ada dipasang Demokrat bersama-sama Prabowo dan Gibran? Nggak ada. Demokrat dengan Prabowo, ya kan? Yang lainnya sama, nggak ada. Prabowo yes, Gibran no. Kenapa ini ditarik menjadi urusannya Pak Jokowi ya? Itu yang saya tidak paham gitu. Ini norma undang-undang ya. Kita nggak tahu suatu hari Pak Jokowi akan jadi presiden dan kita nggak tahu bahwa dia akan punya anak. Ini di sisi keluarga ya, punya anak namanya Gibran, Kaisang dan sebagainya. Dan kita nggak tahu suatu hari suami Ibu Ida itu wafat dan tiba-tiba menikah dengan seseorang yang berasal dari kampung saya ini di Pulau Sumbawa sana kan. Kita nggak tahu juga nih ceritanya. Ini kan soal lain. Tapi ini kemudian ada pasal-pasal di sini yang secara universal memang kita perlu persoalkan, gitu loh. Kalau itu ketemu dalam satu momentum, ya satu kebetulan saja. Tapi lalu kemudian dianggap seolah-olah keputusan ini adalah karena kelakuan dari partai-partai politik dalam membuat pembatasan-pembatasan, saya kira itu dua hal yang berbeda begitu. Desakan mengenai pemakzulan Gibran ini sebelumnya disampaikan oleh ratusan purnawirawan TNI yang bergabung dalam Forum Purnawirawan TNI. Setidaknya ada 8 tuntutan yang mana satu di antaranya mengusulkan pergantian wakil presiden Gibran Raka Buming Raka kepada MPR dengan alasan keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lembar tuntutan ini juga ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, hingga mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno.
kita secara tidak langsung sudah berubah menjadi negara monarki. Karena legislatif dipegang, yudikatif juga dipegang. Dampaknya sekarang, sehingga bayangkan, KPU RI menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres pada 25 Oktober 2023. Kalau MK tadi sudah jelas, saya jelaskan tadi, kalau saya jelas ya. Dari segi apapun juga, tidak etis lah, sehingga lahirlah anak haram konstitusi itu. Dari Pak Ucok mengatakan, dari Undang-Undang nomor 17, ya kan? Ya, Undang-Undang 8 pasal 17, itu udah batal itu sebenarnya. Makanya itu nggak bisa digabung ya, karena ini sendiri adalah satu proses kerakyatan gitu. Nggak ada itu, saya membaca dari laporan yang punya peluang akhirnya sekarang saja dengan berubahnya aturan itu ada, saya membaca ada sekitar 27 bupati dan wali kota itu di seluruh Indonesia gitu. Dan nggak ada hubungannya dengan keluarga Pak Jokowi gitu. Pertimbangkan untuk memberhentikan Gibran sebagai wakil presiden karena mereka tentu saja berpikir bahwa setelah 6 bulan ini nggak bisa apa-apa ini wakil presiden. Mereka tidak ingin republik ini menjadi kacau balau. Prabowo sungkan apa nggak dengan para seniornya ini? Nah, jadi ini seperti buah si malakama bagi Prabowo, tapi dia harus menentukan sikap. Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang. Bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Jadi mestinya Bapak nggak utang budi ke beliau. Beliau yang utang budi ke Bapak. Saya ada kecurigaan, kami ada kecurigaan terus terang aja. Banyak yang sekarang ini bergabung motifnya bukan untuk bersatu. Tapi paling tidak mereka dua punya motif yang menurut saya harus dihindari. Yang pertama adalah motif untuk memecah persatuan yang sudah muncul di antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Menurut saya kita tidak bisa berkoalisi dengan kelompok yang ingin memecah apa yang sudah solid. Ada yang ingin mengganggu kepemimpinan Pak Prabowo dengan menyingkirkan Mas Gibran terlebih dahulu misalnya di tengah jalan. Ini adalah niat-niat berkoalisi yang tidak ikhlas. Kalau mau ikhlas, terima hasil pemilu, nyatakan hasil pemilu, ungkapkan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang telah mempersatukan kita. Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi. Baru yang kelima itu dibolehkan. Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu apakah ini bagus atau enggak. Nanti dikira saya ikut campur. Itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak begitu. Jadi nggak ada, benarnya saya jujur, nggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi ini harus Mas Gibran, nggak ada. Lewat 15 Maret 2020 Ketua Partai Demokrat dan baru kemarin 21 Februari 2024 menjadi Menteri. Akhirnya dan ruang entah ikut cawe-cawe. Ini adalah tauladan dari presiden-presiden sudah meninggalkan jejak dari presidennya. Tidak mengorbankan harga dirinya, kehormatannya hanya untuk keluarganya. Tapi Presiden Joko Widodo di akhir jabatannya ini dengan berbagai luk-luk yang 3 periode segala macam, Gibran anaknya, ya kan, dipaksakan dengan berbagai cara. Argumen untuk memperjuangkan Gibran, saya punya argumen lain. Nggak ada hubungannya dengan dua peristiwa ini. Argumen saya, berasal dari teori rekonsiliasi yang saya perjuangkan kepada Pak Jokowi bersama teman-teman saya supaya pemilu 2019 harus diakhiri dengan rekonsiliasi. Ini belum ada cerita ketua MK, belum ada cerita macam-macam ini. Tapi teori itu kita perjuangkan secara konsisten yang menyebabkan kemudian terjadinya persatuan antara dua calon presiden dan wakil presiden yang bertarung di 2019, terutama calon presidennya, yang mengakibatkan pembelahan di masyarakat bersatu kembali. Setelah itu ada krisis, ada COVID, ada macam-macam, lalu kami datang dengan teori bahwa sebenarnya ini udah jadi fakta ya, bahwa rekonsiliasi itu diperlukan. Tokoh senior Indonesia mendukung copot Gibran demi masa depan Indonesia.
Sebelumnya cukup ramai kabar tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Bahkan tuntutan yang ditandatangani para mantan petinggi TNI itu didukung oleh tokoh senior Indonesia loh, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, sekaligus mantan Wakil Presiden ke-6 Indonesia. Tri Sutrisno mendukung tuntutan buat mencopot Gibran dari posisinya demi masa depan Indonesia. Menurut analis politik dan militer yaitu Selamat Ginting, Tri Sutrisno bahkan juga udah buat pesan buat Prabowo loh. Ada yang sangat tidak beretika. Karena memang kenapa tidak beretika? Karena dia di atas angin. Ketika sang paman menyampaikan, alhamdulillah salah satu sudah bisa selesai, batas umur minimal sudah selesai, tinggal batas umur maksimal. Bisa terjadi yang umur maksimal ini tidak bisa maju sebagai presiden. Ingatkan itu kan? Itu berarti sang paman mengancam. Sehingga besoknya, pada saat itu Pak Prabowo mendeklarasikan di rumahnya tanpa dihadiri oleh wakil, karena harus menunjukkan bahwa hei paman, ponakanmu akan jadi wakil saya. Itu saya waktu itu di bukas dengan Bang Rafli, saya sampaikan kalau saya jadi Prabowo itu pun akan saya lakukan untuk keselamatan saya, kalau enggak jadi. Iya, kan ada kan 8 poin itu ya. Sekarang sudah beredar di medsos ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul, maka inilah ya sikap presiden ya, bukan mengasuhkan ya, tapi tetap menghargai ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja, hanya saja jangan sampai perbedaan itu ya menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak tantangan. Saya kira itu pesan presiden ya. Itu kan usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya, ditujukan kepada presiden kan gitu kan. Nah presiden tidak buru-buru merespon tadi dengan alasan saya sebutkan tadi. Karena itu maka pada saat deklarasi di istana, Anda bayangkan seorang yang berbalik umurnya, Pak Prabowo 73, dia 37. Dengan gagah perkasa bicara seperti ini. Pak Presiden pernah nyatakan bahwa sebagai pejabat harus punya etika, sopan santun. Berpolitik pun harus punya etika. Di sini ada yang tidak beretika, maka dibawa ke Magelang untuk belajar beretika. Ya mohon maaf, ini pelampiasan dari kecewa mereka kepada aktor lainnya gitu. Dan kebetulan aktor yang mereka sangat keselin ini adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sepertinya tidak seperti yang mereka inginkan. Kalau kubunya Anies jelas ini anti Pak Jokowi sejak lama, kemudian kubu Ganjar ini adalah sisa-sisa yang pernah mendukung Pak Jokowi, terus marah karena Pak Jokowi memilih Pak Prabowo. Nah, mereka mesti mencari jagoan baru, tidak ketemu. Nah, ketemulah yang terdekat itu adalah pengen masuk ke Pak Prabowo. Itu loh, sehingga berharap Pak Prabowo itu akan meninggalkan Pak Jokowi. Kira-kira di logikanya kan begitu. Maka dilancarkanlah serangan gitu, pecah belah supaya lagi-lagi Pak Prabowo itu karena Pak Jokowi sebentar lagi udah ditinggalkan aja, dan mereka siap untuk menjadi pendukung baru. Jadi dengarlah ceramah-ceramah dari tokoh agama yang mengatakan udah biar aja, dia kan udah mau selesai, kata kayak gitu kan. Kemudian partai-partai yang ngomong bahwa kami lebih punya tradisi loyal daripada Pak Jokowi, ya kan, kalau bisa kami mau masuk koalisi, tapi Jokowinya jangan masuk, bahkan kalau bisa nanti Gibrannya juga diganti di tengah jalan. Ini adalah desain daripada mereka-mereka yang sebenarnya mencari idol baru dan tidak tahu caranya melampiaskan kekecewaannya. Nah, karena ini hanyalah kekecewaan, saya kira mudah-mudahan pemimpin kita dewasa membaca ini. Ini adalah sebenarnya manajemen komunikasi saja. Nanti harus ada komunikasi elit yang justru nuntasin ini, Bang. Supaya rakyat itu juga tahu kalau kita berbeda itu sebenarnya beda apa sih sebenarnya gitu. Kan beda jalan pikiran, beda cara kita melihat persoalan. Bukan perbedaan kalau nggak bersama dia berarti kita beda. Nggak begitu, karena orang ini kan aktornya berubah-ubah. Tapi konsepnya kan boleh jadi, konsep yang tadinya dibawa oleh aktor yang sudah tidak ada, sekarang juga ada di aktor yang sekarang ada. Ya kayak misalnya kalau berbicara tentang kemandirian bangsa, ya kan, keberanian menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mungkin diidolkan di
calon yang kalah. Tapi coba berpikir, apa Pak Prabowo bisa diragukan soal seperti itu? Kan tidak, ya sudah. Karena gagasannya sama, ya kita ikut, kan gitu kira-kira. Nah, apalagi kalau kita bicara payung besarnya rekonsiliasi, justru kita ingin mau mulai tradisi agar antara pemimpin yang lama dengan yang baru itu terus bersatu, bahkan merangkul yang lain-lainnya. Ada pernyataan sikap dari forum mengatasnamakan forum Purnawirawan TNI yang minta mendesak kepada pemerintah sekarang mencopot Wakil Presiden Gibran untuk diganti begitu Bang, karena menyalahi aturan soal kemarin putusan MK lah. Ya kan kalau berangkatnya dari putusan MK kan ada yang janggal di situ, terutama ketika KPU tanpa merubah PKPU langsung menerima pendaftaran Gibran. Tapi ketika kejadian yang lain beda lagi kan, bikin PKPU, berubah PKPU. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu, saya kira hak mereka lah. Ya, tinggal dilihat secara konstitusional bisa apa enggak. Ya aja. Mereka itu saran yang baik sih. Menurut saya. Daripada terus bergulir. Loh enggak, kan namanya saran. Kan saran kan artinya itu menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak. Apakah ada ruang ruang konstitusional di sana? Lalu apakah itu akan mendorong misalnya wapresnya menjadi lebih baik? Kan gitu nih. Apakah bisa mendorong pemerintahan menjadi lebih efektif? Kan itu urusannya, bukan. Dengan segala maaf kepada kawan-kawan kita, terlalu banyak yang bicara orang. Dan saya harus katakan, di antara problem dari semuanya sekarang ini yang mencoba menyerang Gibran itu, menurut saya itu karena nggak suka Prabowo. Sebenarnya gitu. Iya. Jadi dia sudah terjebak sebenarnya pada pikiran kecil ini. Coba cek semuanya, intinya nggak suka Prabowo. Kalau misalnya Gibran jadi wakil Ganjar, no problem. No problem pasti. Gibran jadi wakilnya Anies Baswedan lebih nggak problem lagi. Iya. Tapi ini karena menjadi wakilnya Prabowo. Iya. Dan mereka terjebak pada pikiran kecil tentang orang. Mereka sudah memblacklist orang yang bernama Prabowo. Saya tahu ini kalau kita cerita bagaimana orang-orang itu sampai pada kesimpulan itu, ya menurut saya itu agak memalukan begitu ya. Karena soal ketersinggungan dengan gaya, ya kan? Soal kekecewaan dari fakta bahwa dia berasal dari rezim Orde Baru dulu, yang orang tidak tahu bagaimana tarik-menarik dinamika antara Prabowo dengan rezim Orde Baru. Kenapa di elit-elit militer dia itu menjadi pada waktu itulah dianggap pengganggu lah. Sebagian karena sikap kritisnya, karena keberanian bertemu aktivis kayak kita, ya kan, karena outspoken, berani bicara, berani melontarkan perlunya reformasi ekonomi pada saat Orde Baru begitu kuat berkuasa. Tapi orang-orang itu dari dulu memang punya masalah pribadi dengan Prabowo. Jadi kalau kita cari rasionalitasnya tentang Gibran, tentang Pak Jokowi, nggak ada. Simply karena Pak Jokowi membiarkan, ya kata Pak Jokowi, Gibran sudah dewasa, ngapain dilarang-larang kan? Masa orang sudah jadi wali kota masih diatur kayak anak masih nyusu sama ibunya, kan nggak bisa begitu dong gitu. Tapi lagi-lagi kalau nyebut nama-nama, begitu dia nyerang Gibran itu pasti punya masalah dengan Pak Prabowo. Karena Prabowo ini menurut saya, ini yang kita baca sejarah ya, abang bayangkan aja, ini orang dalam bahasa lain ya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin pemersatu di dunia seperti Mandela gitu ya, itu orang-orang yang memang mengalami juga dalam dimensinya dia pahit getir dari hidup dalam transisi dari otoritarianisme lalu mengikuti demokrasi, bikin partai politik, mengirimkan ribuan orang menjadi pejabat publik dalam transisi ini. Sehingga kalau dibilang ini tokoh demokrasi, dia aktif menghidupkan partai politik sebagai backbone inti dari demokrasi kita. Dan tekun dia bertarung berkali-kali, dan dia mengetawakan dirinya karena berkalah berkali-kali. Dia ketawain dirinya, sering kalah katanya gitu. Datang ke Pak Jokowi katanya, Pak saya belajar sama Bapak karena saya kalah sama Bapak 2 kali katanya. Di zaman Ibu Mega dijadiin wakil, nggak ada orang ribut, ya kan? Karena
menjadi bagian dari mereka. Kemarin juga jadi menteri nggak ribut karena dianggap membantu Pak Jokowi juga. Itu menciptakan stabilitas buat Pak Jokowi, nggak marah. Tapi begitu Prabowo mau mimpin, ini yang menakutkan mereka. Banyak nih kelompok-kelompok takut, itu saya mengerti. Tapi orang ini takut kalau kita bersatu, takut kalau kita mandiri, takut kalau Prabowo punya determinasi tentang keadilan sosial. Itu yang mereka takuti.